Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Fauzul Hadi Arya Langga dari Prodi Hukum Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas terkait dengan moral baik dan tidak baik. Jadi, hari ini kita akan mengenal, lebih tepatnya kita akan mengetahui contoh-contohnya. Ya. Sebelum kita melihat contoh-contohnya yang baik dan tidak baik, kadang-kadang lebih baik kita mengetahui dulu apa itu moral. Moral adalah segala hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Jadi, moral itu adalah segala tindakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang baik maupun yang buruknya, itu dikatakan moral. Biasanya, yang buruk itu dikatakan dengan amoral. Saya tidak akan memperinci penjelasan terkait apa itu moral, karena itu bukan tugas saya. Saya akan mereview beberapa video dan memberikan contoh kepada kita semua. Baik, saya telah menyediakan dua video untuk bahan pengetahuan kita. Mari disimak sama-sama. Salam sejahtera teman-teman. Pertemuan kali ini kita akan bersama-sama menyaksikan akibat dari perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Semoga bermanfaat dan teman-teman tidak boleh mencontoh perbuatan ini ya. Selamat menyaksikan. Johan seorang anak yang pemalas. Dia tidak pernah peduli dengan kebersihan rumahnya. Ya ampun. Apa yang Nadia lakukan? Itu waspada. Tidak apalah. Nanti saya akan beritahu ibu hal ini dan minta maaf padanya. Dan piring-piring kotor ini, biarkan sajalah. Nanti kakak yang mencuci semuanya. Baiknya sekarang saya nonton televisi saja dulu. Johan tidak menghiraukan keadaan rumahnya yang berantakan. Dia menyalakan televisi dan menonton televisi sambil makan makanan dingin. Tiba-tiba hujan beserta sambaran petir. Petir telah menyambar televisi tersebut lalu meledak. Pada saat itu kakak baru pulang. Berantakan sekali rumah ini. Apakah yang terjadi pada televisi di lampu ini? Dek, adek, kakak, ada apa? Adek, apakah yang telah terjadi dengan televisi dan lampu meja ini? Mengapa rumah ini berantakan sekali? Dek seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap kebersihan rumah kita. Rumah adalah tempat tinggal kita. Kita perlu tinggal di tempat yang bersih dan teratur. Adek tidak boleh berbuat sesuka hati dan membuat berantakan rumah ini. Tapi Adek tidak sengaja, Kak. Maafkan Adek ya, Kak.
Ade juga harus meminta maaf kepada ibu dan ayah karena telah menyebabkan televisi rusak dan memecahkan lampu hijau. Ade harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan. Baiklah kak, Ade berjanji Ade tidak akan melakukannya lagi. Dan Ade berjanji akan lebih bertanggung jawab. Nah, teman-teman semuanya, dari dua video tadi, apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Nah, benar. Dari dua video tersebut, kita bisa mengetahui bahwa pentingnya menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dengan membuang sampah pada tempatnya, kita sudah memiliki moral yang baik. Dan secara tidak langsung, kita sudah mengimplementasikan nilai ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila. Nilai yang mana? Yaitu sila kelima, yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti kita tidak boleh mementingkan diri sendiri, apalagi di tempat umum. Kita harus mengutamakan kepentingan umum dalam hidup bermasyarakat. Salah satunya, buang sampah pada tempatnya, seperti yang telah digambarkan dalam video yang pertama. Dalam video kedua, juga diulangkan bahwa pentingnya kebersihan itu menjaga lingkungan setempat kita, yaitu rumah, gitu kan. Nah, dan ditambah lagi dengan sikap tanggung jawab. Pentingnya sikap tanggung jawab bagi kita generasi muda sangat penting. Karena sikap tanggung jawab akan membentuk karakter kita yang lebih positif lagi ke depannya dan mampu menghadapi masalah-masalah yang akan datang di kemudian masa. Jadi, kesimpulannya, dua poin yang saya ambil adalah pentingnya menjaga lingkungan dan tanggung jawab. Nah, lalu kita sebagai generasi muda, apa yang harus kita lakukan? Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda? Kita sebagai generasi muda, harapan bangsa Indonesia bisa melakukan dengan menerapkan minimal sikap ketat. Apa itu sikap ketat? Yaitu kejujuran, tanggung jawab, dan tebalkan iman. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran moral yang sangat penting dan mungkin sekarang sulit dicari. Karena dengan kejujuran, moral-moral yang lain akan mudah melekat dengan diri kita. Yang kedua, tanggung jawab. Seperti yang sudah disampaikan dalam video yang kedua. Tanggung jawab akan membentuk karakter kita sejak dini untuk menghadapi dunia di masa depan. Yang ketiga, tebalkan iman. Yang mana ini merupakan fondasi dari dua sikap yang tadi. Jika iman kita tidak tebal, maka dua sikap yang tadi, yaitu kejujuran dan tanggung jawab, tidak akan bertahan lama. Jadi, harapan saya kepada kita semua, kita minimal bisa menerapkan sikap ketat ini, yaitu kejujuran, tanggung jawab, dan tebalkan iman. Gitu. Hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam mereview dan memberikan informasi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Apabila ada salah kata dan salah penempatan kalimat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang masih belum memahami, saya mohon maaf. Dan jika ingin lebih tahu lagi terhadap moral-moral, harap menghubungi gurunya masing-masing. Ya, gitu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.